Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Hafifah dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang qiraat yang mungkin baru sedikit yang saya pahami. Saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Qiraat atau qiraat dalam bahasa Arab adalah variasi dalam mengucapkan dan pelafalan Al-Quran. Nah, qiraat itu mencangkup perbedaan dalam vokal, konsonan, tajwid, dan tata bahasa yang diajarkan oleh para qiraat yang otoritatif. Meskipun ada variasi dalam cara pembacaan, semua bentuk qiraat sahih harus sahih, harus berasal dari Nabi Muhammad SAW melalui transmisi lisan yang berkelanjutan sampai kepada para tabiin dan sahabat-sahabat. Nah, ada 7 imam yang memperoleh qiraat tersebut. Nah, itu tuh ada siapa saja sih? Yang pertama itu ada Imam Nafi, yang kedua ada Ibnu Katsir, yang ketiga ada Abu Amr, yang keempat ada Ibnu Amir, yang kelima ada Ashim, yang keenam ada Hamzah, dan yang terakhir ada Kisai. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam qiraat. Qiraat itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada qiraat as-sab'ah, yang artinya qiraat 7 yang dinisbatkan kepada 7 imam qiraat yang terkenal, yaitu ada Nafi, ada Ashim, ada Hamzah, ada Abdullah ibnu Amr, ada Abdullah ibnu Katsir, ada Amru bin al-A'la, dan Ali al-Kasai. Kemudian kedua itu ada qiraat al-asyarah. Nah, itu ada 10. Maksudnya al-asyarah itu qiraat yang dinisbatkan kepada imam qiraat 7 yang sebelumnya saya sebutkan, dan ditambah 3 imam lagi. Itu ada siapa saja sih? Yaitu ada Abu Ja'far, ada Yakub, dan Khalaf. Dan yang terakhir ada qiraat al-arba'ah, yaitu imam qiraat yang 10 yang sebelumnya itu ditambah dengan 4 imam lagi, yaitu ada Imam Hasan al-Basri, kemudian ada Ibnu Muhaisin, kemudian ada Yahya, dan ada Al-Yazidi, dan Al-Syahbuzi. Nah, kemudian itu membaca qiraat itu harus memiliki syarat-syaratnya ya, jadi kita tuh tidak sembarangan gitu melogatkan atau menandakan sebuah Al-Quran. Jadi harus memiliki syarat-syaratnya dan ketentuannya. Nah, itu syarat-syarat qiraat mutabarah itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, jadi tidak sembarangan ya. Jadi harus sesuai sama kaidah-kaidah bahasa Arab. Contohnya seperti tajwidnya, kemudian tartil bacaannya, dan terus ada sanad dan riwayat yang menceritakan qiraat-qiraat tersebut harus sahih baca. Nah, jadi harus sahih gitu ya. Jadi harus sesuai. Jadi harus tahu itu qiraat siapa, dari imam mana gitu. Jadi harus tidak abal-abalan gitu dia membaca qiraat tersebut. Nah, kemudian bacaan qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Nah, kemudian ada pengaruh perbedaan qiraat terhadap tafsir ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya kata yathurna dan yatoharna. Nah, yathurna artinya itu suci, sedangkan yatoharna artinya bersuci. Nah, keduanya kan memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Mereka itu berdua bacaan tersebut itu dan artinya itu cukup hampir sama gitu, tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, suci itu maksudnya tuh apa? Suci itu contohnya maksudnya suci dari haid. Nah, tapi dia belum mandi besar. Nah, sedangkan bila bersuci itu maknanya dia sudah suci dari haid sekaligus dia sudah mandi besar. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan contohnya. Kemudian itu ada macam tingkatan qiraat ya. Nah, itu ada 5 tingkatan.
yaitu ada qiraat masyhur, kemudian ada qiraat mutawatir. Maaf, yang pertama itu qiraat mutawatir, kedua masyhur, ketiga ahad, keempat syad, dan kelima itu maudu. Nah, terus apa saja sih manfaatnya kita mempelajari qiraat tersebut. Nah, yang pertama itu kita jadi memperjelas cara bacaan kita, memperbagus gitu cara bacaannya, makhrajul hurufnya, tartilnya, tajwidnya, jadi rapi, jadi tidak acak-acakan gitu, maksudnya kayak tidak salah-salah gitu. Dan kemudian kita juga menghargai keindahan bahasa Arab yang tertera dalam Al-Quran tersebut, dan masih banyak lagi manfaatnya ya. Mungkin segitu saja, dan saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipilih oleh salah satu imam dan ahli qiraat, berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah mutawatir sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan. Nah, terhadap tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.